Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Andrias. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2020, LPTK Universitas Mula Warman. Baik, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Ini bukti pendaftaran PPG saya, UKM PPG saya. Nah, baik, di sini pada hari ini tanggal 15 Desember tahun 2020 saya membuat video pembelajaran menggunakan daring ya, dengan menggunakan aplikasi Google Meeting, yang mana video pembelajaran tersebut saya lakukan secara daring. Untuk siswa kelas 5 SDS Laut Timur pada tema 5 yaitu ekosistem dan subtema 1 komponen ekosistem. Berikut video pembelajaran yang akan saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Untuk hari ini gimana? Alhamdulillah. Oke, Pak Guru mau absen dulu ya. Hari ini kita masuk semua? Masuk semua, Pak. Masuk. Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran anak-anak ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai ke pelajaran, anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, siap? Siap. Oke, sebentar Pak Guru putarkan dulu lagunya ya. Siap. Gimana, sudah terlihat di HP kalian? Sudah ada. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ikuti Pak Guru ya. Oke, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai aba-aba dari Pak Guru ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah, di sanalah aku berdiri. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Untuk Indonesia negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sip. Oke, Pak Guru stop dulu. Ya, terima kasih untuk anak-anak Bapak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan baik dan benar ya. Karena fokus ke sini, fokus ke kamera. Ya, karena itu sebagai jiwa nasionalisme kita ya, sebagai warga negara Indonesia,
Jadi kita harus bangga menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Oke, sebelum Pak Guru mulai ke pelajaran, Pak Guru mau mengingatkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu kan pentingnya makanan sehat ya di tema 4. Nah, sekarang kita memasuki tema baru, yaitu tema 5. Ya, tema 5 itu tentang ekosistem. Dan pembelajaran kita hari ini yaitu subtema 1 tentang komponen ekosistem. Baik, Bapak akan menampilkan bahan ajarnya dulu ya sebentar. Apakah di layar HP kalian sudah terlihat? Sudah. Oke. Nah, di situ pelajaran kita tentang ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem. Sebelum ke materi pokok kita, di sini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini akan Bapak sampaikan. Yang pertama itu nanti kalian bisa menuliskan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Ya, anak-anak ya. Terus yang kedua, nanti kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan tersebut. Terus yang ketiga, nanti kalian bisa membuat teks non-fiksi ya. Nah, terus yang keempat, nanti kalian bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Terus yang kelima, nanti kalian bisa membuat bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, berarti ada 2 mata pelajaran ya. Di situ ada bahasa Indonesia dan juga IPA ya. Oke, lanjut aja kita ke materinya. Nah, coba kalian perhatikan di situ ada gambar ya, merupakan sebuah contoh ekosistem. Nah, di situ dijelaskan sudah ya, Pak Guru bacakan. Apa sih ekosistem? Ekosistem yaitu hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Nah, itu ekosistem. Di situ berarti ada hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Nah, kalau makhluk hidup itu contohnya kayak kita, manusia, hewan, tumbuhan, ya. Nah, sedangkan makhluk tak hidup ada air, tanah, udara, dan lain-lain. Nah, itu ya sedikit tentang ekosistem. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, coba yang pertama itu. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Pernahkah kalian melihat makhluk hidup dan tak hidup, anak-anak? Pernah. Coba Pak Guru tanya si Putri. Di sekitar rumah Putri melihat makhluk hidup itu apa aja yang Putri temukan selain manusia? Kucing, berarti hewan. Apalagi? Ayam, ada? Ayam. Terus? Apalagi? Bebek ada? Ada. Oke. Sekarang Cila, coba kalau makhluk tak hidup apa Cila yang ditemui? Tong sampah. Tong sampah. Terus? Sapu lagi. Kayu. Oke, pintar. Itu ya macam-macam ya. Ada tong sampah, sandal, sapu, kompor ya. Itu masuk makhluk tak hidup. Ya, benda tak hidup. Diingatin ya, Oke. Nah, sekarang sudah tahu ya apa itu makhluk hidup, apa yang tak hidup ya. Nah, sekarang untuk apa namanya? Ini supaya lebih paham, di sini Pak Guru menampilkan video ya, video tentang ekosistem. Nah, coba nanti kita perhatikan sama-sama ya. Sebentar, Pak Guru tampilkan videonya.
Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi ekosistem. Ekosistem adalah materi tema 5. Nah, adapun pembahasan materi pada kali ini, yaitu yang pertama kita akan belajar tentang apa itu ekosistem, kemudian yang kedua tentang berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, dan yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Ekosistem. Adakah dari kalian yang tahu apa itu ekosistem? Nah, ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem ini disusun dari beberapa komponen. Nah, komponen ekosistem itu terdiri dari komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada tumbuhan, hewan, manusia, dan juga bakteri. Jadi, semua makhluk hidup di dalam ekosistem itu disebut dengan komponen biotik. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tidak hidup. Nah, komponen biotik ini adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Contohnya ada udara, air, tanah, dan lain-lain. Berdasarkan tingkatannya, komponen biotik di dalam ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada individu, kemudian yang kedua ada populasi, dan yang ketiga ada komunitas. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu. Mulai dari individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya, seekor ayam, seekor monyet, atau sebatang pohon. Nah, itulah yang disebut dengan individu. Oke, sip. Kalian sudah memperhatikan videonya dengan baik ya? Halo? Oke, sekarang kita kembali ke materinya ya sebentar. Pak Guru tampilkan lagi PowerPoint-nya. Oke, video tadi sudah kalian sudah kalian perhatikan ya anak-anak ya. Diperhatikan nggak tadi videonya? Perhatikan. Oke, sip. Nah, sekarang kalau sudah diperhatikan, coba ke ini. Sudah tampil di layar? Sudah. Sudah. Oke. Nah, di situ di tabel anak-anak ya, itu ada gambar atau nama hewan. Terus nama atau jenis makanan dan juga golongan makanannya. Nah, kalau kalian tadi itu tahu ya, memperhatikan itunya, video tadi, coba kalian bisa nggak kira-kira menyebutkan nomor 1 dulu. Apa, jenis makanan apa, terus golongannya apa? Siapa yang bisa? Ayo. Oke, coba. Tin, apa? Nama hewan 1 harimau, jenis makanan daging, golongan makanan karnivora. Pinter, oke, benar. Ada lagi? Ada Pak. Lanjut. 2 nama hewan sapi, jenis makanan rumput, golongan makanan herbivora. Pinter, oke. Ada lagi? Ada Pak. Oke, apa? Nama hewan ayam, jenis makanan tumbuhan dan hewan, golongan makanan omnivora. Pinter, iya. Jadi pas, ada 3 ya.
Benar ya. Kalau kalian melihat video tadi pasti tahu ya. Penggolongan hewan itu ada 3, ada karnivora, herbivora, dan omnivora ya. Kalau karnivora tadi kan kayak memakan daging ya. Nah, terus kalau yang herbivora makan tumbuhan dan omnivora tuh pemakan segala, bisa tumbuhan, bisa hewan. Contohnya kayak ayam. Pinter, oke, pinter ya. Oke, ternyata pinter-pinter semua murid Pak Guru. Sekarang kita lanjut ke sini. Sudah terlihat itu? Sudah terlihat? Putri dan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, oke. Coba herbivore. Contoh hewan pemakan tumbuhan. Masih ingat nggak tadi apa-apa? Oke, siapa yang mau jawab? Yang herbivore dulu. Herbivore kan adalah hewan pemakan tumbuhan. Ya. Apa sajakah yang makan tumbuhan? Saya, Pak. Oke, silakan. Herbivora, contoh kambing, sapi, domba. Kambing, sapi, domba. Oke. Hewan itu makannya apa dia? Rumput. Rumput. Iya, pinter. Ya. Oke, sekarang yang karnivor coba. Singa, harimau, macan, kucing. Kucing. Nah, yang kamu sebutin itu berarti makan apa dia? Daging. Daging, karnivor daging, pinter. Lanjut. Sekarang yang omnivor, apalagi? Ayam, bebek, tikus. Ayam, bebek, tikus. Oke, pinter. Ya, bisa ya? Oke. Pak Guru rasa kalian sudah banyak yang paham ya. Oke, sekarang kita ke ini. Nah, coba perhatikan ini. Ayo membaca. Kelihatan nggak kira-kira di HP-nya Putri ataupun teman-teman Cicila? Kelihatan, Pak. Nah, coba Pak Guru minta 1 orang bacakan. Coba, bisa nggak? Siapa? Putri mau baca, Put? Siapa mau baca? Ayo, tinggal baca aja. Jenis makanan hewan. Coba baca. Pak Guru mau tahu kan sudah kelas 5 kan harus bisa baca. Siapa Tina? Coba Tin, baca Tin. Maju aja, didekatkan ke HP-nya. Kalau misalnya nggak kelihatan, maju Tinanya. Maju Tin, nggak apa-apa. Ya. Nah, oke. Nggak apa-apa, maju terus. Supaya kelihatan. Nah, coba. Kelihatan. Ada bacanya, Pak. Nggak kelihatan. Oke, ya udah Pak Guru bacakan sini ya, sedikit ya. Jenis makanan hewan. Nah, kalian pahami. Coba Pak Guru yang bacakan, kalian pahami. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain ya. Hewan yang dijadikan makanan adalah memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan ya. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada juga yang lebih dari satu tumbuhan tersebut ya. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Oke. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai tanaman ya, seperti padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon. Ya, kalau kalian lihat panda itu kan, batang pohon apa yang sering dimakan panda itu? Ada yang tahu? Pinter. Ya. Terus ada juga beberapa hewan itu yang lebih memangsa hewan yang lebih kecil, contohnya kayak serangga, misalnya ya, kayak cicak, tikus itu ya, itu memakan kayak nyamuk, serangga ya. Ada juga hewan yang memakan hewan lain ya, misalnya itu kayak tadi tuh harimau memakan rusa, zebra dan lain-lain ya. Oke.
Nah, coba kita ke sini. Kalau perhatikan bacaan yang tadi, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Nah, coba tuliskan pokok pikiran paragraf pertama serta informasi yang penting. Siapa kira-kira menjawab? Oke, silahkan. Pokok pikiran makanan hewan di komputer yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Info penting, hewan yang memakan tumbuhan memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Pinter, ya itu pokok pikiran dan informasi pentingnya. Ada lagi yang lainnya yang mau nambahkan? Oke, silahkan. Pokok pikiran, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Terus? Informasi penting, hewan seperti ular, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Iya, pinter. Ya, sekarang kalian sudah juga bisa ya menentukan pokok pikiran. Karena pokok pikiran itu atau gagasan pokok ya, pada paragraf itu sudah kita pelajari ya sebelum-sebelumnya. Nah, sehingga kalian sekarang sudah mulai lancar ya. Dan juga informasi pentingnya juga kalian sudah bisa menentukan. Oke? Coba Pak Guru minta dari bacaan di atas tadi, Pak Guru minta satu orang membuat pertanyaan. Siapa yang mau buat pertanyaan? Saya, Pak. Oke, Putri, silahkan. Hewan apa saja yang makanannya berupa hewan lain? Oh, hewan apa saja makanan berupa hewan lain? Oke. Ya tadi ya, yang kita bahas tadi, dia kalau memakan hewan lain, itu termasuk apa? Ada yang ingat anak-anak? Karnivora apa herbivora? Karnivora. Karnivora, bener. Karnivora itu memakan daging, ya, atau memangsa hewan lain, itu karnivora. Contohnya, misalnya macan atau singa ya, dia memakan rusa, ya, juga bisa domba, ada kancil misalnya ya, dan lain-lain. Gimana Putri? Paham sudah Putri? Paham. Oke. Nah, Pak Guru rasa kalian juga sudah paham untuk menentukan pokok pikiran dan juga informasi penting ya, menentukan informasi penting. Terus membuat pertanyaan juga Pak Guru lihat sudah bisa. Nah, sekarang tugasnya ini. Tampil belum itu di HP? Sudah. Oke. Nah, tugasnya nanti adalah kalian membuat teks non-fiksi. Nah, teks non-fiksi itu adalah teks yang itu tadi ya, informasi yang benar, yang nyata, yang bukan karangan ya, yang bukan dongeng atau cerita rakyat. Artinya beneran dia. Contohnya kayak yang kita baca yang ini. Nah, jenis makanan hewan. Nah, di sini kan benar ini ya. Kalau panda itu makanannya suka batang pohon ya. Terus kalau ada juga hewan yang memangsa hewan lain. Nah, ini benar. Ini namanya adalah teks non-fiksi. Nah, nanti kalian Pak Guru harap bisa membuat teks ini ya. Terus jawabannya nanti dikirim ke Pak Guru di foto ya. Oke. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Saatnya Pak Guru mau membagikan LKPD bahan apa namanya dan evaluasi ya di grup WA kita ya. Nah, nanti kalian download dan kalian kerjakan ya, terus difoto kirim ke WA Pak Guru. Siap kira-kira? Siap. Paham kira-kira? Paham. Oke. Nah, coba Pak Guru tanya dulu. Apakah kalian hari ini senang belajar, anak-anak? Senang. Alhamdulillah kalau senang ya. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita ya. Nah, coba kita ulangi lagi apa yang kita pelajari hari ini anak-anak. Kita belajar tentang ekosistem.
Nah, di situ kan ada benda hidup, ada juga benda tak hidup ya, ada di lingkungan kita ya, kan interaksi lingkungan ya. Nah, terus juga kita ada belajar di situ apa? Penggolongan hewan berdasarkan ada apa aja? Hewan omnivora, terus oke. Dan juga kita belajar juga tentang teks apa tadi? Non fiksi. Terus habis itu kalian juga ada menentukan apa tadi? Pokok pikiran. Terus apa lagi? Informasi penting. Ya, oke, pinter ya. Oke. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak sebelum Pak Guru akhiri pelajaran kita? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita sudah pelajari itu dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, siap? Oke. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pesan Pak Guru ya. Ini meskipun kondisi sekarang lagi pandemi COVID-19 ya, sehingga kalian tidak bisa turun sekolah seperti biasa, Pak Guru harap kalian tetap semangat ya, tetap semangat dalam pembelajaran ya, jangan malas-malesan, karena kalau kalian rajin belajar, otomatis nanti kalian pasti akan menjadi apa kalau rajin belajar? Pintar, ya, cerdas, pintar. Dan kalau misalnya kalian malas-malasan ya nggak akan pintar nanti ya. Oke. Dan kalau keluar rumah tetap ya patuhi protokol kesehatan, harus pakai masker. Ya, oke. Apabila nggak ada pertanyaan, Pak Guru cukupkan sampai di sini. Salah hilapnya Pak Guru dalam menyampaikan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.